Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Mari pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian kita untuk melanjutkan kajian di hari yang lampau. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladina lan saking akeh qalu kang ana sapa alladina inna satminsun iku nasara pira-pira wong Nasrani. Mutalikun utawi minal ladina qalu nasara iku biqauli iku tak hubungan biqauli kan dawuh Allah akhadna ngalap insun misakom ing janjine alladina kama akhadna qala ing ngalap insun Bani Israil lan Bani Israil al Yahudi tegese Yahudi. Jadi di sini tentang orang Nasrani ya. Allah juga meminta pertanggungjawaban kepada orang Nasrani ya, seperti orang-orang Yahudi pada ayat yang sebelumnya. Fanasu moko ninggal sapa alladzina khatun pakai mimma yang barang dukiru kan disebut uta perintah alladzina mukafil injil kata injil minal iman bahasa iman wakilan iman wa naqadulan ngerusak sapa alladzina al-misa'un janji. Jadi di sini kan orang-orang Nasrani meninggalkan apa yang diperintah. Seperti Nabi Isa mengatakan kita akan diberikan bebungah dengan kegembiraan ya, dengan kehadiran Rasulullah. Tapi tidak diikuti ya. Malah mendewa-dewakan nabinya, dikatakan Tuhan, dikatakan anak Tuhan dan lain sebagainya. Ini apa yang dilarang malah dilakukan. Ini maksudnya Allah meminta pertanggungjawaban tadi dari orang-orang Nasrani ya, sebagaimana orang Yahudi yang di ayat sebelumnya. Baroina mongko nibake ingsun mesti Gusti Allah aukon teges nibake ingsun bainaum antarani alladzina ala dan permusuhan wal bagdoa lan bendu ila yaumil qiyamah bitabarukim sebab pisai alladzina watilafi awain bedani pira-pira karepane alladzina fakulu firqat masaben pandan golongan ikut tukap ngabaraken ukhra kan. Maksudnya di sini Allah menjatuhkan permusuhan mungkin di antara orang Nasrani sendiri atau mungkin antara orang Nasrani dan orang Yahudi. Permusuhan utamanya dalam hal tekad, karena di Nasrani itu ada 3 kelompok. Ada yang mengatakan Isa anak Tuhan, ada yang mengatakan Isa dan ibunya juga sebagai Tuhan dan lain sebagainya. Itu kan beda-beda. Di Nasrani itu yang dulu ada kelompok Yakubiyah, Malakiyah dan Nusturia ya, beda-beda. Itu di antara kelompok itu juga tidak ada kesepakatan. Ada yang dikatakan yang lain itu bid'ah, dalam arti melanggar kitabnya dan lain sebagainya ya. Ya orang semacam itu tidak hanya sekarang saja, sejak dulu juga ada orang kalau menurut penafsiran mereka yang lain gak cocok juga disalahkan. Seperti yang di Islam sendiri kan juga banyak orang begitu. Karena apa? Ya karena penafsirannya tidak sama, maka terjadi semacam itu ya. Makanya hal itu ya tidak hanya sekarang, sejak dulu juga ada, karena hubungan dengan keyakinan ya, itu mudah untuk menyalahkan yang lain. Fasaufa yunabi maka nilitani ing Allah subhanahu fil akhirat dan akhirat bima gambarankan on sapa alladzina iku yasnauna ka alladzina ing ma Faujazi mok malas Allah ing
alladzina alimun maka nanti di akhirat diceritani, dikandani maksudnya perbuatanmu salah. Nah bisa dikatakan Tuhan. Disuruh mengikuti Rasulullah tidak mengikuti juga salah. Dan antar kelompok mengkafirkan nanti ya di akhirat bagaimana ceritanya ya enggak tahu, pokoknya nanti di akhirat diberitahu. Ya utamanya kan yang diberitahu itu kan pimpinannya, kelompoknya ya. Maksudnya yang mengerti tentang agama ya. Karena yang bawaan seperti orang awam kan ya hanya ikut-ikut kan tidak tahu yang sesungguhnya ya. Kalau di Al-Qur'an ya orang yang Al-Qur'an, tetapi kalau artinya ini dibelokkan, yang bawah kan ikut saja. Bagaimana kok mau membelokkan? Biasanya ini karena pertentangan dengan yang lain mungkin dibelokkan untuk kepentingan atau mungkin dengan hubungan yang duniawi. Dia kebanyakan itu hubungan dengan harta benda ya, pangkat, jabatan di dunia, bukan mencari kebenaran yang kalau mencari kebenaran sesungguhnya kan di antara perbedaan itu diminimalisir ya. Bagaimana supaya tidak berbeda, cari jalan tengahnya, dan yang jalan tengah itu yang benar gitu kan. Bukan cari jalan tengah juga salah kan, bukan ya. Kalau di agama begitu. Kalau angkuh ya terjadi permusuhan kan begitu. Ya alal kitabi ahli kitab al yahuda wan nasra tegese Yahudi dan Nasrani. Kojakun teman-teman teko ing sira sapa rusul utusan ing Muhammad tegese yubain kan mertelake sapa rusul lakman kasiron ing dalang kakek masang barang kuntum kang ana sapa sira tufuna nyamarake taktumun tegese nyamarake sapa milang kita sing kitab ayat Taurat itu Taurat Injil kaya resmi kaya wasifah ilan sifat rajam. Jadi ini kan Allah mengutus Rasulullah. Lah di situ orang-orang ahli kitab itu banyak hal-hal yang tidak ditampakkan kepada umum, kepada ya muridnya, kepada orang yang tidak ngerti. Mengapa kok tidak ditampakkan, tidak ditunjukkan? Ya karena hubungan dengan kepentingan tadi ya. Terutama yang bisa mempengaruhi kedudukan, bisa mempengaruhi penghasilan, nah itu ya, dan lain sebagainya. Pokoknya hubungan dengan duniawi ya, hubungan dengan enak, kenikmatan bagi dirinya. Tapi tidak bisa, Rasul itu kan dipilih Allah. Tidak tahu ya ditunjukkan oleh Allah. Itu orang itu menipu, orang itu menyamarkan dalam arti apa yang sebenarnya tidak tunjukkan. Lah orang ditunjukkan artinya sesuai versi mereka gak bisa bantah, gak ngerti ya. Ya berarti kalau di Al-Quran ini, kalau orang tidak tahu, ya nganut saja. Nah, kalau yang menunjukkan itu ada motif dan itu dibelokkan, akibatnya kan jadi masalah. Di sini kok begini, di sana kok begitu. Nah orang awam tidak ngerti, akibatnya kan jadi masalah ya. Apalagi yang artinya itu bertolak belakang. Kalau artinya masih mirip-mirip sih, mungkin tidak begitu masalah. Yang bertolak belakang, clash, sini wajib, di sana haram, nah, bisa-bisa jadi masalah ya. Itu kalau orang yang diberitahu punya watak yang keras ya, jadi masalah. Wayabu lan ngapura Rasul an kasiran saking perkara ngangke mendalika saking mengkono-kono barang sing disimpen mang matu kuntum tubuna fala yubayinu moko modela kesem ing kasir i dalam ora ono iku ben dalam kasir apa maslahah ila idahum kecoba mlemlehake ing sira. Jadi apa yang dirahasiakan itu ya ada yang ditunjukkan oleh Rasul dibuka, maksud disuruh Allah buka, ada yang tidak. Yang tidak itu apa? Ya kalau tidak ada masalah ya tidak dibuka, kalau tidak ada kebaikan. Dalam arti dibuka malah menjadikan orang ahli kita malah terhina ya. Apa yang disimpan misalkan banyak, misalkan disimpan sampai 100 memang ya ditunjukkan mungkin 10 atau 20 tentang apa yang disimpan itu memang ada kan gitu. Jadi dia tidak bisa mengelak. Nah, karena Nabi dapat mukjizat, Nabi tidak pernah baca kitabnya ahli kitab, tak pernah baca kitab Injil, tak pernah baca kitab Taurat, kok tahu? Nah, itu kan menunjukkan itu Nabi. Kalau orang biasa kan ya sulit ya kalau tidak baca. Kadang-kadang membaca saja masih ada yang tidak tahu maksudnya, apalagi tidak membaca ya kan. Ya kayak mustahil ya.
Kok jakun teman-teman teko ing sira minallah saking apa nurun nabi kang madhangake wa utahe nur kan Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kita bulan kita Al-Qur'an mubain kang netake. Memang datanglah seorang nabi, maksudnya Rasulullah ya. Ini utamanya kan setelah Rasulullah hijrah di Madinah ya, karena hubungan dengan ahli kitab itu kan di Madinah ya. Orang Nasrani dan orang Yahudi. Ya asalnya kan yang banyak orang itu kan bertempat di mana? Syam, di daerah Palestina, di daerah Palestina sekarang atau mungkin di Israel ya. Tapi karena di sana itu posisinya dikuasai oleh Romawi ya. Ya, kedudukannya kan tidak cocok dengan modern, maka banyak yang pindah ya. Pindah ke daerah lain, ada yang ke Madinah itu salah satunya ya. Nah, yang ke Madinah pas Rasulullah pindah ke situ kan berjumpa dengan Rasulullah. Lah Rasulullah kan nabi, ya mengaku-ngaku sebagai nabi, kemudian menjelaskan kepada mereka tentang agama Islam dan lain sebagainya. Ini ditunjukkan dalam ini benar-benar ada seorang nabi ya yang mencerahkan kepada umatnya. Lah ahli kitab memang punya kitab ya, tapi kitabnya kan banyak yang diubah dan nabinya kan sudah meninggal ya. Memang kitabnya ada dan nabinya sudah meninggal dan tidak disebutkan. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran ini kan setelah Rasul meninggal kan berjalan terus. Tidak setelah Rasul meninggal Qurannya berhenti, dalam arti tidak digunakan sudah wilayah kiamat. Kalau nabi-nabi dulu itu kalau nabinya meninggal ada yang masih digunakan, diteruskan, ada yang beda kan gitu. Nah, ini kalau Quran kan terus digunakan tapi wilayah kiamat kan gitu. Nah ditunjukkan begitu, ya masih protes, tidak mau ngalah karena ya tadi utamanya orang-orang yang mengerti. Di kitabnya tidak ada begitu kan gitu jawabannya. Tidak ada Rasul setelah Nabi Musa kan gitu jawabannya. Ya dinuduhake apa kitab? Ya dinuduhake biang kita Alkitab bil kita sapa Allah Gusti Allah. Man ewa bakal ridwanahu ing ridwani Allah, maksudnya ridwani Allah bi amanakan yati iman sapa man subula salami ing dalan kang selamat turukos salamati tegese dalan kang selamat. Wa yurijum nang ngetokake Allah ma ing man minadulum saking pro-pro kepetengan al-kufri lan nulis saking padang ilman tegese. Al-Qur'an itu yang jelas Allah menurunkan wahyu berupa pada Rasulullah. Itu menunjukkan jalan yang benar. Orang diperintah untuk mengikuti jalan yang benar dan merubah hal yang gelap kepada hal yang terang dari kekufuran kepada keimanan. Mengapa kufur dikatakan gelap? Ya karena disuruh percaya Allah gak percaya, disuruh mengikuti syariat tidak mengikuti. Lah iman ya cerah, karena apa? Orang yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, yang asalnya tingkah lakunya ngawur terhadap orang lain secara muamalah jadi benar. Ibadahnya menyembahnya kepada Allah Sang Kholik, bukan menyembah kepada berhala. Berhala kan ciptaan Allah ya, secara tidak langsung, secara langsung yang kelihatan ciptaan manusia kok disembah kan gitu. Melalui Al-Quran tadi orang ditunjukkan jalan yang benar ya, jalan menuju kebenaran, yaitu agama Islam. Bi iradati, bi idnikan idin Allah, bilankan oleh ngersakaken Allah, wa yati lan dakan alamat ila surat mutakin ila surat mandalan mutakan jatuh dinisan tekan agama Islam. Jadi ya tadi ya, dengan Al-Quran diberikan kepada Rasulullah itu isinya menunjukkan manusia untuk melakukan hal yang diridhoi Allah, melakukan hal yang baik ya, merubah dari kafir menjadi Islam. Perlu diketahui ya, hal yang diridhoi Allah, apa yang dikerjakan manusia ini semuanya kan dikehendaki Allah semuanya. Tapi ada yang tidak diridhoi dan ada yang diridhoi. Seperti Raja Fir'aun. Raja Fir'aun tadi raja
ya dikehendaki Allah. Kalau tidak dikehendaki tadi rojo, sukses tadi rojo, tapi tidak diridhoi Allah, maka ya dapat siksa. Kalau orang jadi raja diridhoi Allah seperti Nabi Sulaiman, ya dikehendaki Allah jadi juga diridhoi, maka dia jadi nabi, mendapatkan jadi raja. Amaliannya ya diterima oleh Allah. Kalau tidak diridhoi, ya amalnya malah menjadi kecelakaan nanti di akhirat, dosa menjadi adab di akhirat nanti kan gitu. Jadi jangan dikira semua yang dikehendaki itu adalah diri. Jangan, itu kalau mempelajari ilmu tauhid secara tahu apa yang dikehendaki itu ada yang diridhoi dan ada yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam kafara yakti teman-teman kufur sapa ladina wa ngake kalau kamu cak sapa ladina innallaha huwa ya Allah almasiku utai iku masih ibnu Maryam anai Maryam. Kaisu calon dadaaken sapa ladina. Kaisu calau dan sekali dadaaken sapa ladina ing masih ilan pangeran. Wahu utai aladina iku al-Yakubiyatu pantan Yakubiyah. Firqatun yaiku golongan kelompok minan nasr saking manas. Jadi ini ditafsiri ada kelompok dari Nasrani yang mengatakan al-Masihu wallah. Ya Allah ya masih ya Allah, maksudnya begitu ya. Ini kelompok Yakub. Yakub itu tokoh yang hidupnya sebelum dekat menjelang adanya agama Islam. Makanya pengikutnya disebut Yakubiyah ya. Maksudnya menunggalnya Isa dengan Tuhan. Ya maksudnya Isa ya Tuhan, Tuhan ya Isa, maksudnya kan gitu ya. Ini kelompok ya, tidak semua orang Nasrani mengatakan begitu ya. Paman kul ngucap sapa sira ini Rasulullah disuruh jawab ya. Kalau mengatakan Isa Tuhan, disuruh jawab, paman utai sapa iku yamliku. Nolak sapa man ya tahu terkena min ada pilih saking siksaan Allah. Sopo sing iso menolak siksaannya Allah. Sing iso menolak keinginan Allah ya. Saya individuity. In arodan kamu sapa Allah ayulika yang rusak. Sopo almasih ing namanya putra Maryam wa ummahulan ibu nih masih wa manan wong fil adi dalam jamin kasubkan la akhtau rauna kang ora ana wong suci kemojot yuhliku kang bisa ngrusak akad dalika mengkono-mengkono barang sing dicipta Allah, baik Isa maupun barang yang ada di muka bumi kan gitu ya. Karena sing iso nolak semua yang dikenal baik sisanya, baik apa saja yang ada di muka bumi, baik Isa, baik ibunya, gak ada yang bisa ya. Walau kan lamun ono sopal masih iku ilan pangeran lakodaro iku lakodan kuasa sapa Isa alaihi adab. Seandainya Nabi Isa Tuhan ya iso nolak adab. Dia saja diangkat, sing ngangkat ya bukan dirinya sendiri, itu juga kekuasaan Allah yang mengangkat ya. Pada waktu dikepung oleh orang Yahudi akan dibunuh, Allah mengangkat, itu juga Allah, bukan dia langsung berkarya PDW gitu kan, bukan ya. Tapi ini disebutkan kalau mengatakan Isa itu Tuhan, Allah mampu untuk merusak siapapun yang ada di bumi, isinya di jagat raya, baik Isa, baik ibunya. Gak ada yang bisa, seandainya dia Tuhan, ya bisa untuk menahan, tidak merusak, tidak menghebohkan, memporak-porandakan. Kejadian bumi ini juga bukan karya Isa ya, tapi karya Allah Subhanahu wa ta'ala, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala kan gitu. Ini kalau hubungan dengan tauhid tadi kan gitu ya. Wa ilaikum mulku samawati utawi kratonil prabu langit wal adilan bumi wa mabalam bain wa endan saman lan arep ya lu kundatna sapa ma barang ya kang sapa wallahu ta Gusti Allah iku wallahu ta Gusti Allah ala kulli syai'in zat suci saat ngerti kang ngersakaken sapa Allah ing saya iku durung kuwasa. Bahkan bumi seisinya
jagat raya ini adalah ciptaan Allah, adalah hamba Allah, adalah milik Allah, dikuasai Allah, bahkan ya mengikuti keinginan Allah, menyembah Allah. Dalam arti mengikuti itu ada yang terpaksa, ada yang sukarela. Misalkan orang sholat itu kan nek wong munafik kan terpaksa, kalau bukan munafik kan sukarela. Mengikuti dalam arti kita ini berbuat pasti ya dikehendaki Allah. Contohnya orang bangun, orang tidur bangun, kan tidak tahu. Tidur kan tidak beda kalau orang melek gini kan, sadar kan bisa ya. Nah itu orang yang gila itu kan otaknya kan gak normal, ya bisa ngomong, bisa ya walaupun ngomongnya mungkin tidak dimengerti kan. Nah itu kan ditentukan Allah, kalau tidak tentukan ya itu menurutnya membantah mengakui tadi Isa sebagai Tuhan, sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keliru ya, bukan maksudnya begitu. Wa qala ngenika sapa Yahudi wa Nasrani kulun tegese saben min huma saking nanu tae ingsun iku abnallahi pira-pira anake anak lanange Gusti Allah. Ai kapnai tegese kaya anake Gusti Allah fil qurba dan parke wal madinah derajat huwa wa huwa uti Allah ikapnaina wa huwa uti Allah ka abaina kaya bapak kita fi rahmatin wa safaqatilan sangat belasih. Dia mengatakan orang Yahudi mengatakan ya, saya ini Yahudi mengatakan saya ini anak Tuhan, maksudnya seperti ya bukan anak Tuhan, sesungguhnya seperti anak Tuhan. Karena apa? Orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair itu anaknya, karena ada peristiwa ya, Nabi Uzair itu kan setelah tidur kalau tidak salah selama 100 tahun kemudian dihidupkan oleh Allah. Nah itu kemudian diyakini oleh orang Yahudi sebagai Tuhan, karena aneh. Biasanya orang-orang yang punya keanehan kan gitu dianggap Tuhan. Kalau orang normal-normal saja biasa ya. Kemudian kalau di Nabi Isa ya Nabi Isa dianggap Tuhan. Karena apa? Ya bagi orang lain kan nggak normal. Ini kok nggak punya ayah kok, ibunya dan ada suaminya kok punya anak. Nah itu kan dianggap. Nah, itu orang-orang yang kemudian Nabi Isa juga tidak menikah itu kan juga dianggap Tuhan. Orang-orang yang begitu, maka pas dulu itu juga Rasulullah juga begitu ya. Pernah diminta oleh umatnya, bagaimana saya menyembah jenengan saja seperti orang-orang Nasrani menyembah Nabi Isa. Ya kemudian diberitahu Allah jangan sampai manusia itu menyembah makhluk kan gitu. Ya akibatnya kan Allah memberi informasi, akibatnya kan ya tidak jadi menyembah. Maksudnya orang kalau sudah mengagung-agungkan itu kan kadang-kadang begitu ya. Makanya ini disebutkan ya. Lah saya ini anaknya Allah, maksudnya seperti anaknya karena Nabi Isa dianggap anak Allah, kemudian Nabi Uzair juga, maka mereka itu dianggap seperti anaknya karena dia kan pengikut Nabi Uzair, pengikut Nabi Isa, maka anggap benar seperti anaknya Allah kan gitu anggapan mereka ya. Wa akiba ulam pira-pira kasekul ngucap sira lahu maring Yahudi ya Muhammad falima maka karena apa ya nyiksa sapa Allah ing sira bidunubikum sebab pira dosa in sadak lan benar sapa sira fi dzalika ing dalam mengkono-mengkono ngakoni kumang ya nahnu abna Allah wala bulan ora nyiksa sapa abu waladaan ab wala habib lan nyiksa sapa habib habib kasih wakot ada bakon tersebutnya Allah Isra utai Isra ikadipun goroh. Dia akan mengatakan loh kan saiki mosok bapak nyiksa anak kan gak mungkin, bapak mesti awal-awal sampai anak kan gitu ya. Ini anggapan yang keliru bagi kedua kelompok tersebut. Nah saya ini kekasih Allah, mosok kekasih menyiksa kekasihnya kan gak mungkin, mustahil kan gitu. Nah ini kan balasan jawaban dari orang-orang ahli kitab yang jawaban itu ya memang yang menunjukkan ya orang-orang yang ngerti ya, orang-orang yang ngerti akibatnya yang
pengikutnya kan nganut, waduh, ini kan termasuk orang kalau ditunjukkan itu kan wis seneng kan gitu. Nah, tapi kan itu hal yang direkayasa, bukan hal yang benar. Ini kan celaka ya. Nah, kalau sudah lama dipercaya begitu untuk merubah itu kan ya gak mudah, sulit ya. Sulit ya, walaupun di sekitar kita kadang-kadang yang kepercayaan itu ya. Makanya Wali Songo dulu untuk memasukkan orang sini masuk Islam tidak langsung frontal ya. Kalau disikat semua ya malah jadi masalah mah. Makanya orang sini akalnya kan campur baur, setelah baca syahadat masih melakukan hal yang mungkin ya kurang baik ya. Tapi awalnya kan ya dibiarkan sedikit demi sedikit. Kalau frontal ya orang tambah lari, orang disuruh masuk gak ngerti maksudnya kan gitu ya. Baru setelah lama-lama ditunjukkan sedikit-sedikit, mungkin ya ngerti kan gitu kan, tidak langsung frontal. Atau mungkin yang diyakini tadi diubah gini saja gitu kan, jangan begitu maksudnya kan gitu. Tidak langsung dihilangkan, tetap dijalankan tapi diubah modenya yang tidak melanggar agama gitu mah. Walaupun mungkin ya ada yang kelompok lain tidak setuju dengan versi itu, ya namanya manusia ya pasti beda, tapi kan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan ya. Anggapannya satu baik, yang lain tidak baik, terserah, pokoknya jangan ya menyalahkan kan gitu. Karena kalau langsung ada penjelasan qot'i ya menyalahkan tidak masalah, kalau tidak ada kan jadi masalah kan gitu ya. Balantu barang sira iku basar manusa man sing wong min jumlati sang jumlahe wong. Kala kandhake Allah man lapat lakum maring sira. Lakum man mau te barang lahum maring kala kuta maling basar. Waalaikum lam maring sira mau barang alihim ing ana basar. Ya belum ngopo sapa Allah imam mariasan kamu al maghfirata ing ngapura lahum maring man. Jadi apa yang kamu lakukan seperti orang lain. Kalau orang lain berbuat itu dapat pahala, kamu juga dapat. Dalamnya kalau perbuatan baik dapat pahala, orang lain juga sama. Kamu berbuat jelek dapat dosa, orang sama, tidak dibeda-bedakan kan gitu ya. Wa yu'adzimu sapa Allah man yasan karep sapa Allah tadi banyak saman berarti roda melawan iku maujud alai nganti Allah. Apa yang akan disisa Allah ya terserah Allah kan. Kalau orang berbuat jahat, berbuat dosa, tidak ada yang bisa menolak apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaima maring Allah ulku samatai keraton langit berulang walatin bu. Paham bae antara langit bumi ilam malam ngon Bali kan gitu. Ini juga seperti tadi menunjukkan kekuasaan Allah terhadap langit bumi. Kalau tidak percaya langit bumi ini kan menunjukkan yang apa ya? Yang apa bantahan itu tadi walaupun tidak secara langsung hubungan tapi menunjukkan loh Allah bisa nggak langit, bisa nggak bumi dan lain sebagainya. Yang besar itu bisa apa lagi untuk menyiksa orang, memberikan kenikmatan ya bisa kan gitu. Ini untuk memberikan penguat terhadap hujah itu tadi kan gitu ya. Wa minhu lan iku saya tadi buku mutai Isra ilam tatabi ulam ono anu sapa Allah sapa sirong. Ya bagian itu termasuk Allah akan menyiksa kamu kalau kamu ndak nganut kan gitu. Sampai di sini kajian kita mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan apabila ada hal yang kurang sama media masukan agar ke depan kajian bisa semakin baik. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fa rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.